Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fazriya Walia dari kelas 2B Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan materi definisi pengelolaan pendidikan menurut para ahli dan tujuan pendidikan untuk memenuhi tugas presentasi dari dosen pengampu Pak Devri Mulyana MPD. Yang pertama yaitu definisi pengelolaan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama oleh Jam'an Satori pada tahun 1980, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personi dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu oleh Made Pierre Data pada tahun 1988, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai aktivitas memajukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang terakhir oleh Daryanto pada 1998, pengelolaan pendidikan yaitu suatu cara bekerja dengan orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sudah ada sejak zaman dahulu. Menurut sejarah bangsa Yunani, tujuan pendidikan adalah ketentraman. Dalam kata lain, tujuan pendidikan menurut bangsa Yunani yaitu untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan. Bisa diartikan yaitu tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah kegiatan pendidikan. Adapun pendapat dari beberapa tokoh mengenai tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu oleh Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang selaras dengan alamnya atau kodratnya dan masyarakat. Kemudian yang terakhir oleh John Dewey, tujuan pendidikan yaitu untuk membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang baik, yaitu anggota masyarakat yang mempunyai kecakapan praktis dan dapat memecahkan problem sosial sehari-hari dengan baik. Sementara itu, negara Indonesia memiliki tujuan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pendidikan nasional diatur dalam pasal 31 ayat 3 dan pasal 31 ayat 5. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13 ayat 3 menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang diatur dengan undang-undang. Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 5 menyebutkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang terakhir yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Tujuan pendidikan nasional juga untuk membangun potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya tentang materi definisi pengelolaan pendidikan menurut para ahli dan tujuan pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.